Puji Tuhan, shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan ya. Kalau Anda bawa Alkitab, saya mau mengajak kita langsung membuka dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10, kita lihat dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau Anda baca dari ayat keempat sampai dengan ayat yang kelima, Alkitab itu berbicara tentang sebuah peperangan, yaitu untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kita tahu bahwa benteng itu berbicara tentang kekuatan dari sebuah negara, kekuatan sebuah bangsa. Jadi kalau kita mau menyerang satu bangsa, di dalam sejarah, mereka harus menghancurkan dulu pertahanan terbesar dan pertahanan pertama mereka, yaitu benteng-benteng. Nah, ayat 4 sampai 5 bicara tentang meruntuhkan benteng-benteng. Kalau benteng-benteng ini sudah diruntuhkan, maka kekalahan itu akan terjadi pada bangsa yang benteng-bentengnya diruntuhkan. Nah, yang saya ingin bahas malam hari ini adalah benteng apakah yang dimaksud oleh ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau kita melihat semuanya dari awal berbicara tentang benteng. Nah, jelas ayat 4 dan 5 juga bilang bahwa peperangan kita bukan dengan senjata duniawi. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan bukan dengan carnal weapon. Carnal weapon itu artinya senjata secara fisik. Senjata yang bisa kita sentuh secara fisik. Jadi bukan pedang, bukan pisau, bukan tembak secara fisik. Berarti kita berbicara tentang sebuah peperangan yang tidak kelihatan. Nah, untuk mengalahkan peperangan ini, ayat 4 dan 5 mengajarkan kekuatan utamanya harus ditaklukkan, yaitu benteng. Bentengnya apa? Kalau kita lihat kalimat terakhir dari ayat yang ke-5, kita perhatikan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kalau Anda lihat di sini, kalau kita membaca kalimat demi kalimat secara cepat-cepat, kita nggak nangkep ya. Tapi kalau kita pelan-pelan mencerna, kita nangkep istilahnya gini. Ternyata sebuah benteng yang dibahas oleh ayat 4 dan 5 adalah yang namanya pikiran. Oke ya. Nah, amazingnya, sebuah terjemahan lain dari bahasa Inggris menuliskan bahwa pikiran ini berbicara tentang salah satunya adalah imagination, imajinasi. Jadi ternyata kami menawan segala imajinasi. Kami menawan segala apa yang kita bayangkan. Nah, ternyata saudara, menurut perjuangan yang ditulis, salah satu yang harus ditaklukkan untuk mengalahkan sebuah peperangan adalah menaklukkan yang namanya pikiran atau benteng pikiran atau imajinasi. Saya tahu hari-hari ini, kalau kalian bisa melihat, ngerasa nggak bahwa di bangsa kita sedang menyebar satu roh, yaitu yang namanya roh ketakutan. Oke ya, semua orang pada takut dengan virus. Kita bukan berarti memandang remeh, enggak juga. Kita bukan berarti menantang, terus bergaya, tidak tunduk sama pemerintah, terus kemudian ngelawan, tidak mengikuti protokol kesehatan, bukan itu. Tetapi ada satu yang lebih berbahaya daripada virus corona,
baik itu varian baru maupun yang lama, yaitu yang namanya roh ketakutan. Yang saya lihat, yang saya amatin di sini adalah peperangan yang paling hebat sebetulnya bukan melawan corona, tapi satu peperangan yang lebih nggak kalah ganasnya adalah yang menyerang pikiran-pikiran kita semuanya. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Kalau kalian rasakan beberapa bulan yang lalu kita saya masih kadang-kadang ngiri kalau lihat teman-teman di Indo masih keluar sana, keluar sini, maksudnya mendengar begitu banyak COVID, tapi kok gampang banget gitu keluar sana, keluar sini, naik pesawat ke mana-mana. Karena dulu saya mungkin berpikir begini, karena dulu banyak kita yang merasakan bahwa COVID itu sepertinya masih jauh. Masih jauh itu dalam arti gini, ya kita dengar ada yang kena COVID, kita dengar juga ada yang meninggal, tapi yang kita dengar kan gini, temennya dari temennya kita. Nah, itu kan jauh banget gitu loh. Atau saudaranya dari temennya lagi, ya kan, gitu. Jadi, temen saya punya temen, nah temennya ini punya ipar, nah itu kan mah jauh banget gitu loh. Tapi semakin kesininya, semakin hari ini kalau Anda perhatikan, yang kita dengarkan adalah semakin dekat, benar nggak? Yang kita dengarkan semakin dekat, bukan lagi temannya teman kita, iparnya temannya teman kita, tapi yang kita kita dengarkan ini adalah temannya kita sendiri, bahkan dari keluarga kita sendiri, atau saudara kita sendiri. Itu sebabnya terus kemudian saya tahu begitu banyak muncul rasa takut. Apakah itu salah? Enggak. Saya pikir manusiawi banget kita takut. Dan saya merasakan secara spirit, merasakan bahwa ketika teman-teman telepon saya menceritakan ini meninggal, ada sebuah ketakutan bahwa bagaimana kalau itu menyentuh kita sendiri, menyentuh keluarga dekat kita. Nah, saudara, bukan berarti tidak hati-hati, tapi malam ini entah kenapa saya diingatkan Tuhan untuk membahas soal benteng ini. Be careful dengan yang namanya pikiran, be careful dengan yang namanya imajinasi dari yang kita punya. Satu kali, saudara, satu kali, ini loh saya mau kasih contoh cerita ya. Saya masih ingat tahun lalu ketika ada seseorang, saya masih ingat ketika pertama kali merebak di Jakarta, COVID itu banyak yang kena adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mendengar salah satu dari cerita mengenai hamba Tuhan yang terkena COVID, bagaimana di dalam perjuangannya dia untuk melawan COVID, sempat dia tuh berpikir begini, dan memang akhirnya dia ngomong, "Aku udah ndak kuat, aku aku udah ndak sanggup, aku pulang aja. Izinkan, ikhlaskan aku berangkat." Saya melihat juga sementara ada banyak cerita-cerita juga yang sakit. Saya melihat begini, ketika apa ya saudara, ketika semangat untuk hidup itu sudah berkurang, ketika semangat untuk berjuang itu sudah hilang, sebetulnya kondisi seseorang itu akan drop drastis itu cepat sekali, akan mengalami penurunan semangat itu cepat sekali. Nah, yang paling berbahaya adalah saya mengamati bahwa banyak orang sakit itu kadang-kadang mereka tuh ketika di tengah perjuangan mereka udah nyerah, nah itu yang bikin mereka kondisinya cepat sekali merosot, turun, dan akhirnya meninggal. Makanya saya katakan bahwa kenapa yang namanya pikiran ini sangat-sangat berbahaya sekali. Satu kali ada satu cerita mengenai seorang pemain football ya, pemain football terkenal, namanya Jose Lima. Dia dari satu tim football terkenal. Pokoknya pemain ini termasuk pemain legendaris. Dan salah satu kehebatan pemain football ini, Jose Lima ini, dia kalau mukul bola, dia tidak pernah gagal. Dan dia selalu berhasil mukul bola itu sampai jauh sekali.
Makanya dia sampai terkenal sangat luar biasa sebagai pemain hebat karena dia terkenal tidak pernah kalah. Satu kali, hanya karena pindah tempat latihan, dan tempat latihannya itu kecil. Lalu Jose Lima ini bilang begini, "Aku ndak bisa kalau tempat latihan kecil ini, aku nggak bisa mukul, aku ndak bisa mukul bola." Selalu yang dia katakan seperti itu, tetapi karena kondisi di tempat di mana mereka akan bertanding tidak ada lagi, jadi tempat latihannya cuma itu, tapi yang luar biasa, dia selalu ngomong begini, detik dia selalu berkata, "Aku nggak bisa." Karena tempat latihannya kecil. Anehnya sejak saat itu, dia nggak pernah bisa mukul bola. Ketika apa yang kita bayangkan saudara, sesuatu yang kita bayangkan, sesuatu yang kita imajinasikan, itu sangat tiba-tiba mempengaruhi seluruh syaraf-syaraf di otak kita. Dan kemudian tanpa kita sadari mempengaruhi keseluruhan tubuh kita. Saya kasih contoh gini, saya dulu pernah diajar bahasa Inggris pada waktu SMP, dan terus terang guru bahasa Inggris pada waktu SMP itu tidak menyenangkan sekali, saudara, guru bahasa Inggris saya. Saya tidak bisa belajar, pelajaran yang paling saya benci adalah pelajaran bahasa Inggris. Saya tidak pernah bisa ngomong Inggris, apapun yang diajarkan dari pelajaran itu saya nggak pernah bisa nangkep. Jadi saya paling benci salah satu pelajaran yang saya benci itu. Kenapa? Karena saya ketemu guru yang menjengkelkan, saya ketemu guru yang nggak enak. Dan sejak saat itu, saya tuh berkata begini, "Wis pokoknya Inggris ini susah. Aku ini ndak bisa bahasa Inggris. Pokoknya Inggris ini pelajaran yang paling susah buat aku." Percayakah saudara ketika kita mengatakan dan berpikir seperti itu, langsung otak kita itu shutdown. Langsung otak kita tuh shutdown, dan ketika otak kita shutdown, maka tidak ada apapun kita tidak akan bisa belajar bahasa Inggris. Sampai satu kali bahwa saya bertobat, saya terima Tuhan, saya dilawat Tuhan. Anehnya, pelajaran yang paling saya benci, saya justru ngomong begini, saya ingin memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Saya katakan, "Tuhan, saya melayani bentuk apa ya?" Tiba-tiba saya datang ke sebuah KKR, saya melihat pendeta bule, kemudian ada yang menerjemahkan. Disitulah bangkit kembali sebuah keinginan untuk belajar bahasa Inggris. Dan ternyata saudara ketika diniatin belajar bahasa Inggris, nggak sampai setahun itu bisa. Jadi ternyata ketika kita udah ngomong nggak bisa, ketika udah membayangkan itu sulit, maka seluruh badan kita seperti diperintahkan dari otak akan menjadi sulit. Ketika kita sudah membayangkan bahwa keadaan mencekam, ketika kita sudah membayangkan bahwa kita ini akan terekspos gampang dengan kematian, maka be careful karena peperangan yang pertama kali terjadi itu adalah di pikiran kita. Salah satu contoh kita bisa melihat di dalam Bilangan 13 ya, kita ndak usah, eee, membukanya karena saya percaya saudara sudah tahu ceritanya, yaitu tentang 12 pengintai. Kekalahan mereka sebetulnya bukan karena musuh yang mereka hadapin itu lebih besar dari mereka, betul. Apa yang mereka takutkan itu betul, bahwa musuh mereka lebih besar. Tetapi Anda bayangkan, 2 orang yang berkata, Kaleb dan Yosua berkata begini, "Mereka memang besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita akan sanggup menaklukkan mereka, kita akan sanggup mengalahkan mereka." Tetapi yang 10 orang mereka selalu bilang begini, "Sulit, nggak gampang, setengah mati, kita kayak belalang, kita terlalu kecil." Rasanya pesimis sekali. Saudara, ketika 10 orang ini berkata demikian, itu shut down everything. Itu langsung menutupin semuanya. Nah, saya ingin mengingatkan pada saudara malam hari ini, betapa pentingnya Anda hati-hati dengan benteng yang sedang kita bangun. Karena peperangan yang kita hadapin, memang kita sedang berperang melawan COVID. Tetapi ada satu peperangan yang tidak kelihatan yang lebih berbahaya, yaitu ketika pikiran Anda sudah diserang dengan yang namanya ketakutan. Ketika pikiran Anda sudah diserang dengan yang namanya keputusasaan. Ketika Anda sudah diserang dengan yang namanya despair atau udah mulai tawar hati, ketika berapa banyak orang udah mulai kecewa dengan Tuhan, ketika saudara sudah membiarkan itu, benteng-benteng itu sudah terbangun. Dan ketika benteng-benteng itu sudah terbangun, saudara akan sulit untuk melihat kemenangan.
Saya mau tunjukkan lagi satu ayat ya, yang saudara sudah pernah kenal. Coba lihat Amsal 23. Amsal pasal 23. Saya mau tunjukkan dulu dasar-dasar Alkitabnya ya. Ayat yang ke-7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Salah satu terjemahan bahasa Inggris, bagus banget ya, sederhana. Kalau dalam bahasa Inggris KJV dituliskan begini, as man think in his heart, sebagaimana seseorang tuh berpikir di dalam hatinya. Saudara, kadang-kadang kita tuh mikir gini, kok berpikir di dalam hatinya, kok nggak berpikir di otaknya gitu kan. Karena ternyata pikiran itu, kalau kita mau jujur, pikiran itu sebetulnya dimulai dari hati loh saudara. Contoh, contoh ya. Iya, pikiran itu dimulai dari hati saudara. Jadi ketakutan dan sebagainya itu dimulai dari hati semuanya, baru membayangkan kemana-mana. Jadi ketika ada ketakutan, kita baru membayangkan nanti ya apa ini delta tambah gimana, ini temanku sudah gini, terus aku udah kena flu ini, aduh seperti ini. Jadi ini udah ada ketakutan dulu yang lebih gede. Nah itu yang lebih musuh, yang lebih berbahaya, saudara ya. Tetapi sebuah terjemahan Inggris yang lain, yang lebih bebas itu menuliskan begini, you are what you think. Jadi bahasa singkatnya itu gini, jadi dia adalah seperti yang dia pikirkan. Amsal 23 ayat 7a, ini terjemahannya adalah begini. Engkau akan menjadi seperti yang kau pikirkan. Kalau engkau berpikir bahwa it's impossible, engkau akan menerima impossibility. Kalau engkau selalu berpikir bahwa aku lagi susah hidupku, itu yang akan terjadi pada kehidupan kalian. Makanya kitab Amsal juga, kitab Ayub juga menuliskan begini. Jangan kita tuh takut karena apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi. Saudara, be careful banget dengan apa yang dinamakan pikiran. Karena ternyata apa yang saudara dan saya pikirkan, apa yang kita pikirkan, seperti itu akan jadi. Seperti itu tanpa kita sadari kita akan dibawa ke sana. Percaya atau tidak, apa yang kita pikirkan itu punya dampak seperti kemudi, seperti apa ya, seperti drive, steering wheel, seperti setir ya. Waktu kita mikirkan sesuatu, ternyata kita dibawa ke arah sana. Ketika saudara memikirkan kondisi Indonesia semakin terpuruk, kita sedang dibawa ke arah semakin terpuruk. Waktu kondisi kita mulai banyak memikirkan bahwa sekarang semua kerjaan ini lagi susah, kita itu tanpa sadar seluruh brain kita dari otak sampai ke seluruh badan kita itu akan kebawa ke arah ke sana. Kok bisa? Kok bisa ke arah sana? Nah, saya mau kasih lihat ini satu pemikiran saya Bapak Ibu ya. Anda mau percaya atau enggak, semua keputusan di tangan saudara. Tetapi dalam hidup saya secara pribadi, saya tuh ngalamin seperti ini. Saya kepengen nunjukkan satu studi sains yang sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Saya percaya saudara ada yang sudah tahu ini. Ada seorang profesor Jepang, saintis namanya Masaru Emoto. Tapi dengerin, saudara mungkin sudah pernah lihat atau pernah baca buku ini. Tapi izinkan saya sharing apa yang saya lihat hari-hari ini. Saya mau ajak Anda tunjuk, coba ya, saya minta mungkin bisa ditayangkan gambar yang tadi saya minta tolong. Saudara tahu Masaru Emoto melakukan satu percobaan kepada air. Oke ya. Nah, air itu kan molekul, saudara ya, betul ya. Air itu molekul. Air itu molekul. Dan ketika air itu dibikin percobaan, kemudian dikasih kata-kata, air itu molekulnya bisa berubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi awal mulanya molekulnya seperti apa? Molekulnya berantakan, saudara. Molekulnya berantakan, tidak berbentuk. Jadi mungkin kalau Anda lihat ini ya beberapa contoh.
Nah, ketika dia mau melakukan percobaan naruh air itu di botol atau di gelas, lalu air itu gelasnya dikasih tulisan, tulisannya dalam bahasa Jepang. Tulisannya dalam bahasa Jepang. Nah, ini Anda lihat. Dikasih tulisan thank you, airnya molekulnya bisa jadi seperti ini. Perhatikan. Dikasih tulisan wisdom, molekulnya jadi seperti ini. Bagus banget. Truth, kebenaran. Baru tulisan tok loh ini, saudara. Belum ngomong, ini cuma tulisan. Eternal, kekal. Bentuknya seperti ini, lihat. Cantik-cantik ya. Angel, bentuknya seperti ini molekulnya. I love you. Wow, berbunga-bunga, saudara. Peace, damai. Ketika air itu dikasih tulisan, you fool. Kamu bodoh. Air itu seperti twister, puting beliung. Kelihatan, pusing dia. Mumet. Ya kan? Kemudian, you make me sick. Anda lihat, air ini bisa bentuknya seperti ini. Dan betul-betul pakai alat itu diperbesar. Seperti kayak ada warna, walaupun air itu sebetulnya kan tidak ada warnanya. Tapi bisa keluar seperti warna seperti ini. Ini benar, warna yang dimunculkan dari air itu, saudara. Tapi airnya tidak kelihatan berwarna, tetapi anehnya dari alat yang dia pakai, bisa keluar seperti ini. Evil, kata evil, lihat, seperti black hole ya, seperti lubang tanpa dasar. Ini lihat, polluted water, air yang tercemar sebelum didoakan. Nah ini loh, airnya modelnya kayak gini loh. Setelah didoakan, ini belum dimasak loh, cuman didoakan. Didoakan. Anda lihat ya, setelah didoakan, bentuknya bukan cuman bunga, tapi seperti diamond ya, seperti permata, seperti apa ya, seperti cantik banget. Yang membuat saya tuh mikir gini, dulu percobaan ini untuk menunjukkan bahwa air itu dikasih tulisan. Betul ya? Saudara coba lihat. Ini saya tuh mikir gini, air itu kan enggak pernah sekolah. Bagaimana dia bisa membaca tulisan Jepang? Pernah mikir enggak? Dia enggak pernah baca tulisan Jepang. Ini baru dikasih tulisan. Baru dikasih tulisan, Bapak Ibu. Belum diomongin loh. Apalagi kalau diomongin. Kalau diomongin seperti ini tadi Anda lihat. Yang tadi yang tidak didoakan, dan setelah itu didoakan. Kalau didoakan berarti air itu punya kuping, bisa dengarkan omongan. Iya, dua gambar yang paling bawah itu kan berarti kuasa mulut. Tapi atas-atasnya ini semua tulisan. Air itu kan tidak bisa baca, tapi kok bisa ngerti. Saya berpikir, Bapak Ibu, saya tuh berpikir, kenapa 2 Korintus tuh mengatakan bahwa aku tuh menawan pikiran. Karena pikiran itu adalah benteng yang harus ditaklukkan untuk menduduki sebuah kemenangan. Pertanyaannya sederhana gini, air kan tidak bisa baca, oke. Saudara dan saya adalah manusia. Anda boleh search di Google. Berapa persen dari tubuh kita adalah air? Banyak kan, saudara? Kita, kalau Anda search di Google, makhluk manusia, berapa persen itu bagian tubuh kita adalah air? Nah, terus saya mau ajak Anda ngomong begini. Coba saya ajak untuk mikir ya. Berapa banyak molekul air di sekeliling saudara dan saya? Saya tanya. Berapa banyak molekul air di sekeliling kita? Banyak nggak? Banyak. Anda jangan bayangkan air di kali. Anda jangan membayangkan air yang di aqua botol yang dijual di toko-toko. Berapa banyak air yang ada di sekeliling saudara? Di sekeliling kita semuanya ada oksigen. Setuju Bapak Ibu? Berapa banyak kandungan air yang ada di udara? Banyak. Berarti sebetulnya di sekeliling kita itu air. Makanya jangan heran kalau di dalam Kejadian pasal 1, Alkitab juga bilang begini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Terus kemudian
menutupi Samudra Raya. Kenapa di dalam Kejadian 1 ayat 2 dituliskan Samudra Raya menutupi seluruh alam semesta? Berarti seluruh alam semesta ini banyak air. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang kita ngomong, apa hubungannya pikiran, Bu? Oke ya, badan saudara dan saya udah banyak air. Sekeliling kita sudah banyak air juga. Perhatikan, gelas, air di dalam gelas yang dilakukan oleh Mas Haru Emoto sebagai percobaan, dikasih tulisan truth, dikasih tulisan thank you, dikasih tulisan I love you. Saya mau tanya, ketika saudara dan saya sedang berpikir sesuatu, katakan begini, susah. Ketika saudara dan saya sedang berpikir sesuatu, celaka. Ketika saudara dan saya sedang berpikir sesuatu, kondisi krisis. Dengarkan baik-baik. Tubuhmu tidak butuh Anda naruh tulisan di jidat. Oke? Anda tidak perlu naruh tulisan di jidat. Ketika Anda memikirkan sesuatu, ketika Anda membayangkan susah, setengah mati, berat, habis, celaka, maka badan saudara, air yang ada di dalam tubuh kita membaca tulisan yang tidak terlihat itu. Anda bisa nangkep. Membaca tulisan yang tidak terlihat itu. Dan dengarkan, air yang dilakukan oleh Mas Haru Emoto sebagai bahan percobaan, ternyata diteliti oleh beliau. Air yang dikasih tulisan yang bagus-bagus, kayak I love you, dia menjadi bagus sekali gambarnya, molekulnya. Dan ternyata ketika diteliti, yang molekulnya menjadi bagus tadi kayak diamond, kayak permata, ternyata diteliti kualitasnya itu bagus sekali untuk kesehatan tubuh. Perhatikan, bagus sekali untuk kesehatan tubuh. Makanya kenapa ketika ada orang yang awet muda, tanya sama oma-oma yang umurnya panjang, yang umurnya 80 tapi kelihatan seperti 60, yang bahkan umurnya 90 tapi enggak pikun, tanyakan apa kuncinya, rahasianya mereka kok bisa tetap kelihatan muda. Rata-rata jawaban mereka tuh sederhana. Kalau punya masalah nggak usah dipikirin. Betul nggak? Loh, coba, benar nggak? Kita cengli. Kenapa? Karena ini sains membuktikan, saudara. Sains itu membuktikan bahwa ketika saudara itu mikir, sumpek, maka badan saudara semuanya molekulnya langsung krek 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 krek, model kayak air yang terpolusi tadi. Atau yang kata-kata you make me sick, itu kamu tuh bencekno. Lah itu ketika kita udah mulai mikirin seseorang, makanya ketika kita tuh mikirin seseorang, orang ini bencekno. Maka molekul air di badan saudara itu bentuknya yang kayak you make me sick tadi itu loh. Yang model kayak coklat, puting beliung nggak karuan, yang benar-benar kayak hancur itu loh. Makanya jangan kaget ketika orang-orang yang menyimpan kepahitan, seringkali mereka tuh yang possibility untuk terkena sakit penyakit, terkena kanker. Jangan kaget ketika Anda tanya kepada banyak orang-orang yang terkena kanker. Bukan cuma karena makanan, tapi karena mereka tuh nyimpan kepahitan. Kenapa? Karena secara sains, tadi ada teman Bu Mira yang nulis 60-70% badan kita itu dari air. 60% dari berat badan. Lo bayangin, itu banyu tok loh, air semua badan kita ini. Kita ini seperti Daniel, makhluk ikan. Ini kan sebetulnya makhluk air kita ini, saudara. Sekarang itu baru badan ya. Jadi ketika saudara itu mikir, orang ini buwencekno, kudu tak kerawuk, kudu tak cakar. Nah, Anda sedang berkata, you make me sick. Itu di badan ini ada tulisan you make me sick, walaupun nggak ada tulisan di jidat. Anda ngerti nggak? Ini kita bergerak dengan sains dulu ya. Kenapa Alkitab tuh nulis kayak gitu benar?
Kenapa Tuhan tuh ngajarin kita tuh naklukkan pikiran? Ini loh, karena peperangan pertama itu terjadi di pikiran. Kalau kita udah kalah, kita ndak akan melihat kemenangan. Kalau kamu mau melihat kemenangan, menangkan dulu yang di pikiran. Oke ya. Nah, saya akan lebih jauh. Makanya jangan kaget, lihat orang-orang yang awet muda tadi saya bilang, rata-rata ya disyukurin, dinikmati, sukacita. Katanya kan begitu toh emak-emak kan. Kenapa? Make sense Saudara, karena Anda lihat ya, itu air di badannya dia dikasih tulisan joy terus gitu loh, sukacita terus. Makanya bagus dan ketika bagus, air yang tadi bagus molekulnya diteliti ternyata lebih sehat, kualitasnya lebih bagus. Makanya badan kita juga akan sehat. Nah, ada satu lagi yang jangan kaget ketika saya ceritakan ini. Saudara mau percaya atau enggak, tapi saya akan berhati-hati sekali. Mmm, Sekeliling kita kan banyak air, betul loh? Kita nafas keluar aja udah uap air, betul kan? Mmm, Anda mau ketemu di mana aja ada air, bahkan pintu yang kering pun ada kandungan airnya, walaupun dikit, ya kan? Makanya bisa terjadi kenapa, bisa terjadi, kena rayap dan sebagainya, karena tingkat kelembapannya itu tetap ada, sedikit aja tetap ada. Dan sekitar kita ketemu orang-orang yang semuanya adalah 60-70% punya air yang lebih dari berat badan, betul kan? Ini yang saya tidak pernah melakukan penelitian ini secara sains, tapi ini yang saya bayangkan. Saudara dengarkan. Ketika Anda mikir susah, ketika Anda mikir keadaan berat, ketika Anda mikir krisis, anehnya, pintu-pintu di sekeliling saudara nutup semuanya. Loh, saya kasih tahu. Sekali lagi ya, kalau enggak percaya coba. Coba Anda mikir yang negatif aja. Susah, kerjaan tuh setengah mati, kondisi keuangan sulit. Anehnya, pintu-pintu sekeliling saudara, nggak ada pengumuman nih, nggak ada pengumuman, ya nggak kenalan. Anehnya, semuanya bisa serentak kompak, susah semua. Ini yang saya kaget. Makanya dangerous banget. Dangerous banget. Tapi ketika saudara yang di dalam ini kan ada tulisan, enggak kelihatan. Ya toh? Anehnya, udara, molekul air di sekeliling kita tuh kayak bisa menyambung dengan yang lain ya. Yang di sini nulis you make me sick. Ini you make me sick, you make me sick, you make me sick, you make me sick. Kupabe itu bisa nyambung, bisa ketularan. Dan lucunya gini, kita tuh sering ketemu dengan orang yang bencekno semua gitu. Nggak tahu kenapa gitu loh. Nah, saudara mesti be careful ya. Ketika saudara bilang setengah mati, kerjaan sulit, semuanya lagi susah, Anda akan semakin sulit untuk melihat pintu mujizat. Dan anehnya begini, anak saya pernah melakukan satu percobaan ini. Anak saya pernah melakukan percobaan ini, serius. Saya tuh ngomong sama dia gini, "Kamu coba ya. Kamu coba ya, Nak. Coba kamu mikir positif. Kamu coba mikir positif. Hari ini bersyukurlah. Kamu bayangkan gini, aku ini anak Tuhan. Ada favor Tuhan atasku. Kamu bukan cuma ngomong, tapi kamu pikiran. Pikiran. Kalaupun kamu waktu itu enggak ngomong, kamu pikiran. Kamu pandangkan ke depan kemana kamu berjalan, di bis, di kereta, kamu bayangkan, aku ini anak yang penuh favor. Aku ini anak yang penuh favor. Dia melakukan percobaan ini sekitar 2 hari. Setelah dia melakukan percobaan ini sekitar 2 hari, anak saya cerita gini, "Mama, kok aneh ya, Ma ya? Selama 2 hari ini aku berpikir yang baik-baik tentang Tuhan. Aneh ya, Ma, selama 2 hari ini aku berpikir optimis. Kok aneh? Tiba-tiba di tempat kerja, kejadian kecil, manajernya dia yang nggak pernah menunjukkan kebaikan, tiba-tiba bisa begini, eee, "Kamu tak beliin bubble tea ya, kamu tak giniin ya, kamu tak beliin ini ya." Aneh aneh gitu loh. Terus dia tuh ngomong gini, dan bukan cuman itu, aneh, Ma, kayak pintu kebaikan yang namanya berkat-berkat itu kok banyak
Kececeran di jalan-jalan yang aku temuin. Aneh Bapak Ibu, saya dari situ aku dengar dia cerita gitu, saya tuh jadi mikir, ini kecurigaan saya nih ya. Ketika kita tuh optimis, ketika kita tuh berkata, "Aku tuh orang yang diurapi, aku tuh orang yang penuh dengan favor Tuhan." Kan nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu, tapi molekul air ketemu dengan molekul air tuh tahu gitu loh. Air itu tahu kan? Loh, Anda bayangkan air di gelas itu loh kan nggak bisa baca, tapi kok ya ada tulisan I love you kok bisa tahu. Nah, itu lo kan nggak masuk akal. Berarti air di sekeliling kita ada tulisan yang tidak kelihatan di sini, yang tulisannya life is beautiful with Jesus. Life is full of favor with Jesus. I am a son of God. Aku anak Tuhan yang penuh dengan favor Tuhan. Anehnya molekul-molekul air di sekitar kita tuh bisa ikut terpengaruh dan anehnya lagi, saudara akan kagum. Tiba-tiba banyak pintu mujizat itu terbuka. Please, saya beberapa waktu yang lalu, itu saya ketika ngerti ini, saudara saya pernah khotbah tentang kuasa lidah. Tapi hari ini saya juga mengingatkan. Ingat ya, kuasa lidah harus kerjasama dengan apa yang ada di hati. Kenapa? Karena dengan hati orang percaya. Dengan mulut orang mengaku, lalu diselamatkan. Kalian sudah praktek mulut, kalian harus praktek yang di dalam. 60% molekul air. Kasih tulisan yang tidak bisa dibaca oleh orang. Ingat ya, air di botol bisa membaca tulisan Jepang I love you. Apakah sekolah? Enggak. Tetapi aku nggak tahu kenapa kok bisa ada tulisan itu enggak make sense. Secara manusia itu enggak masuk akal. Tapi itu sudah dibuktikan secara sains, saudara. Apa yang dilakukan oleh Masaru Emoto sudah dilakukan percobaan secara saintifik. Dan bisa dipercaya. Sehingga apa? Enggak ada tulisan tertulis di sini. Tapi ketika Anda sumpek, seluruh molekul air di badan saudara, itu tadi, bisa kayak orang sakit. Jangan kaget tiba-tiba Anda kena vertigo, kena migrain. Kenapa? Makanya kan kenapa dokter itu sering bilang, "Oh, kamu ini loh enggak ada apa-apa, tapi aku migrain, Dok." "Iya, kamu pasti stres." Nah, kenapa? Betul kan? Tapi kalau air molekul air di badan saudara dikasih tulisan terus, "Happy bersama Tuhan aku diberkati, penuh mujizat." Wih, ini molekulnya jadi cantik banget. Apalagi kalau molekulnya didoain terus, berarti saudara dan saya yang banyak tinggal di dalam hadirat Tuhan, molekul airnya bagus banget. Dan kalau molekul airnya bagus banget, logikanya kan berarti makin sehat. Betul? Jadi kalau saudara di tengah COVID, salah satu cara meningkatkan imun bukan cuma minum vitamin C, vitamin D, doa, bukan duit, doa. Oke? Ketika Anda tinggal dalam hadirat Tuhan, Anda sedang memberikan tulisan-tulisan yang positif kepada molekul air di badan saudara. Dan ketika molekul air itu membaca, anehnya, percaya atau tidak percaya, molekul air di sekeliling saudara ikut baca loh. Ini molekul cantik, bisa nular loh. Bisa nular, dan lucunya aneh. Bisa-bisa berkat-berkat terbuka. Anak saya tuh sampai ngomong gini, luar biasa ya, Ma. Jadi ketika kita itu membayangkan yang positif-positif, kok bisa ya ada orang yang tiba-tiba begini, kok bisa ya pintu ini gini, kok bisa ada jalan begini, kok bisa ada mujizat. Iya ya, Mama juga bingung ini. Ini dasar Alkitabiahnya mana ya? Nanti kalau ngomong gini orang pikirnya ngeroh ini. Tapi ini yang terjadi, Saudara. Anda mau melihat kemenangan, makanya Alkitab bilang begini, kitab Filipi bilang apa? Pikirkan yang di atas. Pikirkan yang indah. Pikirkan yang mulia. Pikirkan yang sedap didengar. Amin. Sekali lagi, saudara jangan ngelawan. Oke, kata burut pikirkan yang sedap didengar. Aku udah mikirkan sedap didengar. Aku siap keluar ke jalan-jalan. Mana yang namanya COVID itu namanya mencobai, saudara ya. Saya tidak bilang begitu. Tapi janganlah berita-berita tentang ini melemahkan saudara. Karena ketika roh intimidasi itu menyerang, maka imun saudara
itu akan turun drastis. Serius. Ketika roh ketakutan itu menyerang, imun itu akan turun drastis. Satu kali 10 orang pengintai ketakutan. Imun itu langsung turun drastis. Dan ketika imun itu turun drastis, performan pun turun drastis. Betul enggak, saudara? Makanya ketika orang maju untuk performan, nyanyi di panggung atau apa, kalau udah deredek duluan, sampai parah, malah nggak bisa perform dengan baik. Saudara, biar hari-hari ini, ketika kita itu ngalamin seperti ini, saya berharap Anda pikirkan yang di atas. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan hal baru melalui kisah di Markus, pasal yang kedua. Injil Markus, pasal yang kedua. Injil Markus, pasal yang kedua. Kita lihat ya, saya akan baca buat saudara. Kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Kenapa? Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pertanyaannya gini, saudara. Satu kali Yesus khotbah di rumah satu orang. Terus kemudian Alkitab itu menuliskan saking banyaknya orang itu, depan, belakang, mungkin kalau ada pintu belakang sudah tidak bisa dilewati, pintu depan apalagi, jendela boro-boro. Benar-benar sudah tidak ada lubang, tidak ada pintu di depan, tidak ada pintu di belakang, tidak ada jendela untuk masuk. Saya ingat satu hal kejadian pada waktu orang Israel, kemarin yang waktu saya khotbah tentang Pihahirot. Saudara, mereka terjebak, di depan mereka melihat laut, di belakang mereka melihat tentara Israel. Mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Terus terang, dengan kondisi COVID yang gelombang kedua ini yang terjadi di bangsa kita, di Indonesia, saudara betul-betul melihat seperti orang Israel dikepung dari segala arah. Betul ya? Orang-orang di dekat kita tiba-tiba berjatuhan, yang selamat puji Tuhan, tapi banyak juga yang tidak bisa lewat. Akhirnya mereka harus pulang, mereka harus meninggal. Saudara, kita melihat seperti tekanan di berbagai arah. Saya berharap Anda menjadi orang-orang yang punya iman seperti 4 orang yang nurunkan orang lumpuh ini. Tiba-tiba Tuhan itu ngomong, kamu lihat, 4 orang ini hebat loh. Sebetulnya yang hebat bukan orang lumpuhnya. Sebetulnya yang hebat 4 orang yang nurunkan orang lumpuh. Kenapa? Karena mereka tuh harus siap menghadapi maki-makian dari yang punya rumah. Lah emangnya bongkar genteng ndak bayar nanti nutupe? Apa mereka mau mau mengganti biaya renovasi? Saya yang jadi yang punya rumah ngamuk loh. Wiki bener-bener preman ini bongkar rumah orang enggak ngomong-ngomong. Saudara, 4 orang ini punya iman luar biasa, mereka tuh membuka atap yang di atasnya. Alkitab tidak menceritakan setelah itu atapnya dibalikno lagi atau ya apa, tidak diceritakan siapa yang akhirnya merenovasi, nggak diceritakan. Tapi yang saya dapatkan tiba-tiba tuh seperti ini, kelihatan, satu orang lumpuh ini punya kesempatan untuk mengalami miracle, mujizat. Ketika tidak ada lubang dimanapun, satu yang mereka lakukan, mereka buka atap. Dan ketika mereka buka atap, ya, mereka buka atap. Kemudian disitulah orang lumpuh ini menerima keajaiban. Apa yang saya dapat itu begini, saudara, kalau sekarang Anda dan saya merasa kita tuh seperti dikepung dari berbagai arah, kondisi semakin tidak gampang. Saya berdoa, tetap jangan biarkan atap pikiran saudara tertutup.
Amin. Ketika kondisi mendesak dan memblokir saudara dari berbagai arah, jangan biarkan atap pikiran saudara tertutup. Saya berdoa ketika saudara punya iman seperti 4 orang ini, tetap buka pikiran, lihat ke atas, dengarkan yang baik-baik, dengarkan kehebatan Tuhan, dengarkan penyertaan Tuhan, dengarkan setiap janji yang Dia sudah berikan kepadamu. Kalau Dia sudah membawa engkau sampai sejauh ini, tidak mungkin Dia akan menelantarkan engkau di tengah jalan. Amin, saudara. Saya bukan orang yang tidak mengalami pergumulan. Saya juga terdampar di Perth. Saudara, beberapa minggu yang lalu, itu saya juga mengalami sebetulnya rada sumpek juga, karena melihat kondisi bahwa kami di sini juga harus diforsir dengan keadaan pengeluaran semakin tambah dan sebagainya. Tapi saya mau kasih sharing pada saudara, saya itu ditegur Tuhan. Tuhan itu bilang begini, kalau engkau sudah tidak bisa menemukan pintu, kalau engkau sudah tidak bisa menemukan jendela, nah, aku berharap kamu buka pikiran supaya mujizatku masuk. Amin. Buka pikiran saudara. Buka pikiran saudara. Izinkan miracle itu masuk. Hal yang impossible bisa terjadi. Mungkin Anda melihat sekeliling sudah tidak ada jalan. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tapi buka pikiran Anda. Pikiran gimana? Pikiran ke Tuhan. Kuasanya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ketika Anda membuka pikiran saudara, Anda menguasai pikiran saudara, miracle akan terjadi. Amin. Saya berdoa suami istri bisa sepakat. Miracle akan terjadi. Pintu dan jendela tidak ada. Tidak ada jalan. Sepakatlah untuk belajar berkata. Bilang sama molekul di badan saudara. Katakan mungkin tanpa perkataan. Kata-kata tersembunyi yang silent. Seperti tulisan Jepang itu tadi. Ada jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti ada jalan. Karena Tuhanku tuh hebat. Siapa yang bisa membatasi? Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Ataupun dibongkar. Ketika di situ, impossibility akan terjadi. Dan menjadi possible. Amin, saudara. Seperti saya bilang, ketika kita memenangkan benteng yang di sini, anehnya, yang di sekeliling kita bisa ikut membaca. Pintu-pintu mujizat bisa ikut tiba-tiba terbuka. Orang yang tidak tahu apa yang kita pikirin, bisa-bisa hari itu bisa menjadi baik. Kok bisa ya? Aku ya bingung. Tidak ngerti gimana. Saya berharap ini yang jadi senjata kita. Peperangan kita melawan COVID bukan dengan peperangan secara fisik, tetapi satu peperangan yang saudara harus hati-hati. Jangan izinkan pikiranmu di-down-kan. Jangan izinkan pikiranmu dibuat sampai putus asa. Engkau mulai ketakutan, engkau mulai merasakan tawar hati, berapa banyak yang kecewa dengan Tuhan. Please, please. Karena kekuatan pikiran yang Tuhan katakan, sebagaimana seseorang berpikir dalam dirinya, demikianlah dia. Kalau engkau berpikir, ada mujizat. Saya berdoa, mujizat akan menjadi milik saudara. Amin. Biarlah ini akan menjadi kekuatan kita malam ini buat semuanya. Yuk, saya ajak kita berdoa. Ingat ya teman-teman, ketika saya sudah bilang, saya itu tidak bisa bahasa Inggris. Itu men-shutdown semuanya. Ketika saudara dan saya mulai berkata, susah deh, gak bisa wis, nyerai. Saudara, itu yang akan kau terima. No. Saya berharap Anda punya kekuatan seperti 4 orang yang gotong orang lumpuh. Amin. Bongkar atap otak saudara. Bongkar atap pikiran kita. Pikirkan yang di atas. Pikirkan yang mulia. Pikirkan bahwa dia hidup, dia besar. Kita nih loh anak-anaknya, kita terima favor-nya Tuhan. Kita nih loh. Saudara disayang Tuhan nggak? Amin. Saudara percaya nggak saudara itu anaknya favor Tuhan? Anak favor-nya Tuhan. Amin. Saudara percaya nggak saudara itu disayang sama Tuhan?
Ini saatnya Anda menguji bahwa ketika Tuhan kelihatan seperti tidak kelihatan karena dikerubuti banyak orang, tidak ada pintu untuk meraih ke Tuhan, tidak ada jendela untuk meraih ke Tuhan. Satu yang bisa menjadi jalan untuk saudara meraih ke Tuhan, buka pikiran saudara. Buka pikiran saudara. Amin. Dan terima hal-hal yang mustahil. Itu jadi milik kita. Yuk kita berdoa. Bapa, aku berdoa buat semua anak-anakmu yang hadir malam ini. Di acara Zoom ini. Tuhan, aku tuh melihat Tuhan. Bahwa ketika hati kami percaya. Karena Alkitab bilang hati, dengan hati kita percaya. Berarti termasuk dengan apa yang kita pikirkan. Karena orang berpikir dalam hatinya. Dan kemudian mulut kami mengaku. Kami akan melihat mujizat Tuhan. Kami akan melihat keajaiban-Mu. Bapak, aku berdoa buat semua teman-teman malam ini. Apapun yang sedang meracuni pikiran-pikiran kami. Dengan segala ketakutan. Dengan segala intimidasi. Tuhan, aku berdoa malam ini. Pikiran kami digantikan dengan pikiran yang mulia. Pikiran yang indah. Pikiran yang sedap didengar. Saudara, tiba-tiba Tuhan taruh Yesaya 54. Apabila orang menyerbu, ayat 15, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Saudara, yang menyerbu kita hari ini adalah serangan penyakit. Tuhan tidak pernah nyuruh kita untuk melawan. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mencobai. Tapi ini ayat 17 Tuhan katakan. Inilah yang menjadi bagian dari engkau, hamba-hambaku. Saudara, saya tidak tahu kenapa hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan saat-saat ini. Mungkin ini adalah the best time buat mereka. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa karena saya nggak ngerti jawabannya karena saya bukan Tuhan. Tapi buat kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Buat kita yang masih diberi kesempatan untuk berbuah. Dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Buka atap pikiran kita. Dan janji Tuhan malam gini. Bukan Tuhan yang membawa penyerbuan itu. Tetapi malam ini masuklah. Masuk. Dalam hadirat Tuhan. Pikiranmu akan dibuat indah. Di dalam keintiman dengan Tuhan. Engkau akan dikuatkan. Engkau akan dijagai dan dilindungi. Saya cuma berdoa. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup dan berbuah. Biarlah kita akan memberikan buah yang terbaik. Kalau memang sudah waktunya kita harus balik. Kita akan menerima apapun yang Tuhan kasih, tapi kita belajar selagi hidup masih diberikan. Mari kita lakukan yang terbaik. Aku berdoa Bapa, bahwa setiap anak-anakmu yang ada di Zoom malam hari ini, seperti 4 orang yang membawa orang lumpuh ini, biar malam hari ini pikiran kami dibuka untuk melihat kepadamu, untuk membayangkan tentang Engkau, untuk memikirkan tentang kehebatanmu, untuk memikirkan bahwa Engkau Tuhan tahu yang terbaik. Engkau Tuhan tahu yang terbaik. Kami tahu semua penyakit ini bukan datang dari Tuhan. Tuhan izinkan. Dan hamba berdoa, biarlah perlindungan-Mu terjadi buat teman-teman yang hadir dan ikut Zoom malam hari. Perlindungan supranatural terjadi buat teman-teman yang ikut Zoom malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa. Seperti ketika di awal dari kebaktian malam ini, saya melihat satu penglihatan, ternak-ternak dikasih makan. Ternak-ternak dikasih makan. Saya cuma tahu satu hal. Itu bicara tentang janji pemeliharaan Tuhan. Janji pemeliharaan Tuhan.
Janganlah engkau menjadi panik. Janganlah engkau menjadi banyak dengan ketakutan. Tapi mari tenggelamkan dirimu untuk mendekat kepada Tuhan. Maka disitulah miracle akan terjadi. Ketika engkau membuka atap pikiranmu, engkau akan menghampiri Tuhan dan mujizat akan kau terima. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu malam ini boleh termeterai menjadi kekuatan dan rema bagi kami. Aku berdoa setiap pikiran boleh ditaklukkan kembali di bawah kaki Kristus. Dan kami memikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal tentang Tuhan, hal-hal tentang surga. Bahwa Engkau baik, Engkau luar biasa, dan Engkau Tuhan El Shaddai Allah Maha Besar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah perjumpaan kami malam ini boleh menjadi perjumpaan supranatural. Dan aku berdoa, setiap mereka yang sedang sakit, mulai merasakan sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, aku perintahkan sakit penyakit engkau pergi dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan oleh darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, aku perintahkan healing terjadi. Healing terjadi pada tubuh anak-anak-Mu yang malam ini yang ikut, yang sedang mengalami sakit. Aku berdoa kesembuhan terjadi pada mereka. Terima kasih Bapa, jadi seperti perkataan. Kami ucap syukur, segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya buat Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, selamat melangkah, selamat memikirkan hal-hal yang positif dan mulia. Amin. Amin. God bless you all.